Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Ilmadinana akan menjelaskan tentang feedback, pengayaan, dan program remedial. Feedback berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata feed yang artinya memberi dan back yang artinya kembali. Jadi, jika digabung, feedback adalah memberikan kembali. Feedback dalam pendidikan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan guru terhadap peserta didik guna mengetahui pandangan, persepsi, atau perasaan peserta didik terhadap proses pengajaran yang mereka alami. Fungsi dari feedback atau umpan balik sendiri, yakni yang pertama adalah fungsi inovatif. Artinya bahwa berbagai tanggapan atau umpan balik dari siswa itu berfungsi untuk memberitahu kepada guru mengenai situasi dan kondisi dari berbagai aspek pembelajaran sesuai dengan kacamata siswa sebagai partisipan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi motivasional. Artinya bahwa berbagai tanggapan atau umpan balik dari siswa itu berfungsi untuk menjadi informasi yang menyemangati guru untuk bekerja lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah fungsi komunikasional. Artinya bahwa berbagai tanggapan atau umpan balik dari siswa berfungsi untuk menjalin komunikasi antara murid dengan guru. Baik anak-anak, silakan dibaca LKS halaman 32 ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca dan memahami. Silakan. Baik anak-anak, 15 menit sudah berlalu ya. Di sini apakah ada materi yang kurang bisa dipahami atau ditanyakan? Silahkan. Saya tanya, itu perbedaan ikhlas sama sabar itu apa ya, Bu? Baik, pertanyaan dari saudari Marisa sangat baik. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, jadi pertanyaannya dari Marisa adalah apa bedanya sabar dan ikhlas? Di sini apakah teman-teman ada yang bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Marisa? Saya, Bu. Kalau menurut saya, kalau sabar itu menahan dari segala sesuatu, Bu. Kalau ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ya, baik sekali Novi. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang bisa memberi jawaban lagi? Kalau menurut saya ya Bu, kalau sabar itu belum tentu ikhlas. Tapi kalau sudah ikhlas itu sudah Bu, melepas begitu saja. Ya, dari teman-teman ini saya rasa sudah paham ya mengenai makna sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas sama-sama bentuk penerapan dari sifat terpuji. Namun perbedaannya hanya terdapat pada sifat pengaplikasiannya saja. Sabar sendiri yakni menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari keridhaan Allah. Dalam Islam, sabar itu mempunyai arti sanggup menahan diri. Kesusahan yang diterima seseorang itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan perilaku orang tersebut, misal tidak berkata-kata yang tidak perlu, tidak marah, dan sebagainya. Sedangkan ikhlas itu lebih berat daripada sabar. Secara bahasa, ikhlas itu bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu itu bersih dan tidak kotor. Dalam Islam, ikhlas itu berarti beramal tanpa mengharapkan balasan dari selain Allah. Dan ukuran ikhlas seseorang adalah bahwa orang yang ikhlas itu jika dipuji atau dicaci itu sama saja. Dipuji tidak merasa besar, dicaci macam apapun tidak merasa rendah atau minder, seperti itu. Itulah gambaran atau perbedaan tentang sabar dan ikhlas ya anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang remedial dan pengayaan. Remedial dan pengayaan pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Pengayaan sendiri adalah salah satu upaya guru untuk membantu peserta didik sudah mencapai KKM untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Sedangkan remedial adalah program kegiatan pembelajaran yang secara khusus diberikan kepada peserta didik yang belum mampu mencapai KKM akibat kesulitan dari memahami materi belajar. Remedial dan pengayaan pada dasarnya itu sama-sama tes, namun yang membedakan adalah
pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah tuntas, sedangkan remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM sesuai dengan standar sekolah. Baik anak-anak, karena materi 1-5 sudah selesai semua ya, Ibu di sini akan mengadakan ulangan harian. Tidak usah gugup, tidak usah panik anak-anak. Cukup sediakan kertas, mari Ibu bacakan soalnya. Yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan sabar? Yang kedua, mengapa kita harus sabar ketika mendapatkan musibah? Yang ketiga, tuliskan dalil tentang sabar dan juga ikhlas. Ternyata dari hasil nilai ujian kemarin terdapat 5 siswa yang belum menuntaskan nilai KKM. Tapi tidak usah khawatir, di sini Ibu akan mengadakan program remedial. Bagi siswa yang Ibu sebut namanya, nanti silahkan sediakan kertas. Mari Ibu kasih soal-soal lagi ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menuntaskan nilai KKM, silahkan membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang anak ya. Ibu akan memberi contoh kasus atau masalah. Nanti kalian selesaikan atau cari solusinya bagaimana mengatasi masalah tersebut ya anak-anak. Silahkan.